video kali ini saya akan membahas tentang permasalahan sosial. Ada beberapa hal di lingkungan sekitar kita yang tidak sesuai dengan harapan kita dan harapan banyak orang. Inilah yang disebut dengan permasalahan sosial. Nah, permasalahan sosial apa saja sih yang ada di lingkungan kita? Yang pertama, sampah. Salah satu kebiasaan masyarakat adalah membuang sampah di parit. Lalu juga siswa membuang sampah di lingkungan sekolah. Itu merupakan kebiasaan tidak terpuji. Sampah pasar, sampah toko, sampah kantor banyak bertebaran di jalan raya. Hal ini disebabkan karena sudah penuhnya bak sampah. Keadaan seperti ini bertentangan dengan keinginan kita. Sampah yang berserakan di jalan raya dapat menyebabkan pengguna jalan menjadi terganggu dan jalan menjadi kotor dan licin. Kemudian, sampah yang berserakan di lingkungan sekolah dapat menyebabkan kita tidak konsentrasi dalam belajar karena tidak nyaman. Oleh karena itu, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kedua ada kali. Selanjutnya adalah kali kotor. Kali atau sungai seringkali dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat atau bahkan sampai pabrik-pabrik membuang sampah di kali tanpa diolah terlebih dahulu. Sementara ada juga orang yang mendirikan bangunan di atas kali. Nah, hal ini membuat volume kali menjadi berkurang. Hal ini dapat menyebabkan air meluap sehingga menggenangi daerah di sekitarnya, menggenangi sawah-sawah, menggenangi pemukiman penduduk. Selanjutnya ada bangunan liar. Yang ketiga ada bangunan liar. Bangunan liar banyak kita jumpai di atas trotoar, di kolong jembatan layang, dan di taman-taman kota. Bangunan liar ini umumnya dimiliki oleh pedagang kaki lima. Bangunan liar ini mengganggu pengguna jalan kaki, mengganggu keindahan kota. Lalu kita akan selanjutnya ada kemacetan lalu lintas. Selanjutnya ada kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas ini umumnya terjadi di kota-kota. Kemacetan lalu lintas ini biasanya terjadi pada jam pergi kantor dan jam pergi sekolah. Karena pada jam itu banyak para karyawan dan anak sekolah berangkat menuju ke sekolah dan ke kantor. Nah, kemacetan lalu lintas ini juga terjadi karena adanya tidak tertibnya pengguna dalam menggunakan jalan. Kemacetan lalu lintas ini dapat mengakibatkan terhambatnya kita tersampai sekolah sehingga di sekolah terlambat. Selanjutnya ada anak putus sekolah. Putus sekolah menjadi permasalahan sosial bagi di sekeliling kita. Banyak kita jumpai anak-anak yang putus sekolah. Anak-anak yang putus sekolah ini dapat disebabkan oleh karena garis kemiskinan dan juga ada disebabkan karena anak tersebut yang malas ke sekolah. Nah, anak putus sekolah ini dapat menyebabkan anak menjadi bodoh karena mereka tidak mendapatkan pendidikan. Ini menjadi permasalahan bagi kita karena generasi muda merupakan generasi penerus bangsa. Lalu selanjutnya ada pengangguran. Nah, selanjutnya pengangguran. Pengangguran ini juga menjadi permasalahan. Pengangguran terjadi karena tidak cukupnya lapangan pekerjaan. Nah, pengangguran ini
menyebabkan banyaknya terjadi tindak kriminal karena orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan ini dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan dia tidak mempunyai pekerjaan sehingga dia melakukan tindak kriminal. Hal inilah yang menjadi penyebab dia melakukan tindakan kriminal itu seperti merampok, mencuri, lalu banyak tindakan kriminal lainnya. Selanjutnya adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini pada umumnya terjadi di kota-kota. Kenakalan remaja ini kebanyakan terjadi karena dia kurang mendapat perhatian dari orang tuanya karena orang tuanya yang sibuk. Nah, di sini peran orang tua sangat penting bagi si remaja. Oleh karena itu, remaja harus dibimbing oleh orang tua. Karena kalau tidak, remaja akan mencoba mencari perhatian di luar dan menjerumus ke perilaku yang negatif. Banyaknya perilaku negatif remaja seperti suka membuat onar, suka membuat keributan, kebut-kebutan, lalu juga sampai terjerumus ke narkoba. Nah, itulah pentingnya peran orang tua dalam mengawasi remaja ini. Karena jika tidak diawasi, remaja bisa mencari perhatian di luar dengan perbuatan negatif, sehingga warga menjadi resah. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.